Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Tidur merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika seseorang tidak mendapatkan kualitas tidur yang cukup, maka tubuhnya akan merasakan kelelahan, stres, penurunan produktivitas, dan berujung pada depresi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat. Salah satu istirahat yang bisa dilakukan adalah tidur. Tidur adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Dan adalah karena rahmatnya dijadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari dan karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Tidur juga bisa meregenerasi kulit tubuh dan bisa menyegarkan jiwa. Tetapi walaupun tidur banyak manfaatnya, ternyata menurut Rasulullah SAW ada 5 waktu tidur yang harus kita hindari. Yang pertama, tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Tidur yang dilakukan di pagi hari akan sangat membahayakan kesehatan tubuh. Sebagaimana diterangkan oleh Dr. Kevin Andreas Jatin, dia menjelaskan bahaya terhadap kesehatan jika kita tidur di pagi hari. Hal ini bisa menyebabkan datangnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Juga bisa mengurangi konsentrasi dan merubah suasana hati jadi gelisah. Selain tidak sehat, Nabi Muhammad SAW juga tidak menganjurkan tidur setelah sholat subuh atau pagi hari. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dan melakukan tidur di waktu ini. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh, karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu yang mahal di hari-hari tersebut. Lalu yang kedua, tidur setelah sholat asar menjelang maghrib. Sangat banyak sekali fakta yang menjelaskan bahwa tidur setelah sholat asar atau hendak menjelang maghrib bisa membahayakan kesehatan tubuh. Seseorang tidur pada waktu ini, maka akan merasakan pusing, linglung, hingga badan terasa sakit. Hal ini terjadi karena perubahan ritme sirkadian di dalam tubuh yang berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Bakar Al-Marzi rahimahumullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai atau makruh bagi seseorang tidur setelah sholat asar karena dikhawatirkan akan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, kalau terlalu sering tidur di sore hari, maka akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Lalu yang ketiga, tidur sebelum sholat isya.
Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas dari hadis-hadis Nabi menerangkan tentang makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan, mayoritas ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan di dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat Isya, khususnya di bulan Ramadan saja. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, di antara para ulama melihat adanya keringanan, yaitu pengecualian bila ada orang yang akan membangunkannya untuk sholat, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu sholat. Pendapat ini juga sangat tepat, karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu sholat. Lalu yang keempat, tidur setelah selesai makan. Tidur setelah selesai makan tidak dianjurkan, karena pada saat itu pencernaan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Tidur setelah makan dapat meningkatkan risiko mengalami serangan stroke. Hal ini terjadi karena kerasnya kerja sistem pencernaan. Hal ini juga berdampak kepada peningkatan tekanan darah. Tekanan darah bisa naik dan juga bisa mendatangkan penyakit kolesterol yang dapat memicu terjadinya stroke. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat hati kalian menjadi keras." Hadis riwayat Abu Naim. Lalu yang kelima, tidur sepanjang hari tidaklah baik. Tidur sepanjang hari kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti yang sakit. Banyak tidur dapat mematikan hati, dapat menimbulkan kemalasan dan juga mengganggu kesehatan tubuh. Terlalu banyak tidur sangat tidak dianjurkan di dalam Islam dan hukumnya makruh, sebab Nabi hanya menganjurkan jika tidur siang hanya sejenak saja. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang sejenak." Hadis riwayat Abu Naim. Nah, itulah penjelasan mengenai 5 waktu tidur yang dilarang di dalam Islam. Tidur dalam waktu yang sudah disebutkan tadi, selain dilarang juga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Ilmu pengetahuan juga menjelaskan bahwa tidur yang ideal adalah tidak lebih dari 9 jam setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.